Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Jalan Nasional Medan Karo terkikis longsor. Dinkes Simalungun gelar simulasi vaksinasi COVID-19. Meski Liga 2 dihentikan, PSMS Medan tetap latihan rutin. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita aja langsung mut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Jalan nasional penghubung Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo di kilometer 22 Kecamatan Pancur Batu terkikis longsor selebar 2 meter. Hingga kini kawasan jalan tersebut masih dalam pengerjaan dan sistem buka tutup jalur diterapkan guna menghindari kemacetan. Personel unit Lantas Polsek Pancur Batu terlihat mengatur kemacetan arus lalu lintas di lokasi longsor Jalan Jamin Ginting kilometer 23, Desa Tiang Layar, Kabupaten Deli Serdang. Jalan yang menghubungkan Kota Medan dan Kabupaten Karo ini masih dalam pengerjaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sejak Minggu pagi kemarin. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, petugas juga memasang rambu-rambu lalu lintas di lokasi tersebut. Selain itu, buka tutup juga dilakukan demi kelancaran lalu lintas di lokasi. Kanit Lantas Polsek Pancur Batu Ibtu Sehat Sinulingga menyebutkan, perlahan-lahan longsor berdampak pada keretakan aspal dan badan jalan, bahkan kondisi badan jalan semakin menyempit. Ibtu Sehat Sinulingga menyarankan kepada pengendara yang melintas menuju Medan dan Brastagi atau sebaliknya, agar berhati-hati melewati jalur tersebut dan diharapkan tidak saling mendahului. Unit Polsek Pancur Batu dibantu dengan Polrestabes Medan, didukung dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam rangka pengaturan arus lalu lintas di wilayah kilometer 23 Medan Brastagi, Desa Tiang Layar, yang saat ini sedang dalam pekerjaan. Diperkirakan 10 hari ke depan pihak PU Balai Besar sudah selesai mengerjakan daerah longsor tersebut. Harapan kami kepada pengguna jalan agar mengikuti tertib berlalu lintas dan tidak saling mendahului di daerah lokasi tersebut. Kami lakukan 2 arah untuk mobil kecil dan untuk mobil berat. Ini kami lakukan buka tutup. Demikian dari kami, semoga kita sama-sama mendukung dalam pekerjaan daerah longsor tersebut. Terima kasih. Ia juga menambahkan bahwa pengerjaan jalan ini akan rampung pada 10 hari pengerjaan, sehingga dapat dilalui secara normal oleh pengguna jalan arah Medan ke Tanah Karo dan sebaliknya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi setinggi 500 meter. Tim pemantau Gunung Api Sinabung mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjauhi zona merah. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Hal ini terlihat Gunung Sinabung erupsi dengan ketinggian 500 meter. Namun visualisasi Gunung Api Sinabung tidak begitu jelas terlihat dikarenakan kondisi yang berkabut dan hujan. Dari pantauan teramati letusan setinggi 500 meter dengan warna asap kelabu, intensitas condong tebal ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 5 mm dengan durasi 2 menit 21 detik. Untuk aktivitas Sinabung hari ini dari mulai pukul 00 sampai pukul 18 lebih ya, masih hampir sama dengan hari-hari kemarin. Jadi didominasi oleh gempa-gempa guguran, gempa hibrid, gempa low frekuensi, dan gempa hembusan. Nah, kebetulan tadi pukul 18.22 itu ada erupsi tinggi kolom abu ya sekitar 500 meter. Tidak begitu kuat sih ininya. Siap Pak, untuk potensi sendiri saat ini sebenarnya seperti apa? Untuk potensi
bahayanya, potensi bahayanya jadi sesuai dengan rekomendasi yang kita berikan masih tidak berubah, yaitu radius 3 km untuk daerah sekitar puncak ya, kita tidak boleh memasuki. Kemudian sektoralnya sisi timur utara 4 km, sisi timur selatannya 5 km. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menjauhi zona merah. Apabila keluar rumah diwajibkan untuk menggunakan masker guna mengantisipasi adanya hujan abu. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, personil Polsek Padang Bolak Polres Tapanuli Selatan akhirnya menembak seorang anggota kawanan rampok rumah yang selama ini meresahkan warga. Dalam aksinya, kawanan ini tak segan menganiaya korbannya jika melawan. Kawanan ini beroperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan Labuan Batu. Inilah 3 tersangka rampok rumah yang berhasil diamankan Polsek Padang Bolak Polres Tapanuli Selatan beberapa waktu yang lalu. Seorang tersangka terpaksa ditembak petugas karena melakukan perlawanan saat berusaha kabur setelah ditangkap petugas. Ketiga tersangka warga Kabupaten Padang Lawas Utara ini, masing-masing tersangka AS 45 tahun, tersangka MH 35 tahun, dan tersangka RSS 35 tahun. Dalam aksinya, ketiga tersangka membagi tugas masing-masing. 2 tersangka bertugas merampok dan 1 tersangka lagi bertugas menjual barang rampokan. Modusnya, para tersangka ini memilih rumah yang ditinggal pemiliknya. Setelah berhasil membobol jendela atau pintu rumah korban, para tersangka kemudian masuk dan mengambil harta korban. Terakhir, para tersangka merampok di Desa Sabah Bangunan Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara. Para tersangka berhasil mengambil sepeda motor, handphone, dan uang tunai dari rumah korban. Dalam pemeriksaan polisi, kawanan ini juga melakukan aksinya di Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu. Dari penangkapan para tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti diantaranya sepeda motor, uang tunai, dan alat yang dipergunakan para tersangka dalam melakukan aksinya. Kalau kita tanya sesuai dengan keterangan tersangka, mereka mengatakan tidak jaringan, tapi sesuai dengan keterangan yang kita ambil, ya, sesuai dengan track record, termasuk dia pernah juga melakukan 365 kasus pencurian emas, ya sudah memang terorganisir. Pernah ada Pak, apakah memang satu unit sepeda motor ini aja yang di dalam rumahnya ditemukan? Dan udah berapa lama dia jadi penada sepeda motor itu? Enggak, dia penada handphone. Kalau sepeda motor ini untuk mengintai, tapi ini kasus di Tanjung Balai. Ini juga curanmor, kasus curanmor. Jadi ya. dia terlibat juga di Tanjung Balai? Terlibat, ada 3 kasus di Tanjung Balai. Kalau si penada udah berapa tahun jadi si penada Pak? Baru ini, baru sekali. Pada saat dilakukan penangkapan di Desa Batang Pari 2, dikejar oleh Bribtu Nanda, ya, kejar-kejaran dengan Honda Beat. Ya, Bribtu Nanda menggunakan KLX, dia menggunakan Honda Beat. Kemudian begitu ditendang, jatuh, kemudian si tersangka melawan, ya, melawan tidak mengambil senjata petugas. Kemudian mereka bergumul, langsung dilakukan penembakan seperti itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 dan pasal 480 KUH Pidana dengan ancaman 4 dan 9 tahun kurungan penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan awal setelah menerima vaksin dan bentuk kesiapan untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan pada tanggal 1 Februari 2021 mendatang untuk Forkopimda dan tenaga medis di Simalungun. Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Kamis 28 Januari 2021. Kegiatan ini dihadiri Bupati Simalungun JR Saragi,
didampingi Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Simamora, beserta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan simulasi ini merupakan bagian dari tahapan setelah menerima vaksin dan bentuk kesiapan untuk vaksinasi. Kemudian disampaikan kepada masing-masing kepala puskesmas agar diwajibkan melakukan simulasi di wilayah kerjanya agar pelaksanaan penyuntikan vaksin berjalan lancar. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Simalungun dijadwalkan akan dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 mendatang di Rumah Sakit Umum Ronda Haim. Vaksinasi pertama akan dilakukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tenaga Kesehatan di Simalungun. Jumlah tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi berjumlah sebanyak 2.293 orang dan vaksin yang mereka terima dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.640 vial. Tanggal 1 hari Senin kita laksanakan mulai jam 10 pagi sudah mulai lakukan vaksin. Kita hari ini sudah menjelaskan semua dan kita sudah tunjukkan vaksin itu kepada tenaga kesehatan kita supaya mereka tidak ragu dan langkah-langkah apa yang dilakukan semua kita sudah jelaskan. Jadi besok di puskesmas juga sudah melakukan itu sehingga tidak ada yang ragu-ragu lagi. Pertama dulu tenaga kesehatan dan kita sudah siap. Bisa dijelaskan Pak jumlah vaksin yang diterima untuk Simalungun sendiri Pak? Kita jumlah vaksinnya 4.640 vial yang kita pergunakan nanti. Dan ini semua yang diutamakan itu tenaga kesehatan dan beberapa orang-orang yang langsung berhubungan dengan kontak langsung dengan orang-orang yang kena COVID. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, masyarakat Desa Batang Pane 1, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, mampu produksi batik tulis khas corak tersendiri yang siap untuk dipasarkan. Kerajinan membatik di Desa Batang Pane 1, Kabupaten Padang Lawas Utara ini dimulai sejak tahun 2019. Kerajinan ini dinamakan Batik Sekar Najogi. Hingga kini pengrajin sudah mulai ada perkembangan dan bisa menciptakan ciri khas batik tulis tersendiri dari daerah Padang Lawas Utara. Satu orang pengrajin mampu menghasilkan satu helai kain batik dalam waktu 3 hari dan mendapatkan upah sebesar Rp500.000 dari satu helai kain batik. Saat ini ada 12 orang masyarakat Desa Batang Pane 1 yang sudah mampu dan mahir membatik setelah beberapa bulan belajar di pembatikan Sekar Najogi. Masyarakat bersama pihak pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terus berupaya mengembangkan pembatikan agar dapat bersaing dengan daerah lain dan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Pendiri pengrajin batik Sri Sekar mengatakan, kelompok pembatik yang ada di Desa Batang Pane 1 ini sudah menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara. Ini kami sekitar 12 orang, Pak. 12 orang. Ya. Bu, ya. Tenaga kerja yang udah di sini, Bu, ya? Iya, yang sudah di sini. Pesanan gimana, Bu? Alhamdulillah pesanan itu Berdatangan, sudah mulai, Bu, ya? sudah mulai berdatangan. Berarti, Bu, di tengah pandemi ini udah istilahnya ada jalan keluar lah, Bu, ya? Insya Allah, ya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ya. Jadi per apanya ini, Bu, berapa nih, Bu? Seperti yang merah itu atau yang mana gitu? Ini kami masing-masing, Kisaran, ya, iya. Masing-masing beda-beda, tapi kisaran antara 300 sampai 400 masian itu, Pak. Karena kami kainnya masih kain yang katun. Oh. Nah, tapi yang sebelah sana, Pak, yang itu sudah ada yang katun sutra, jadi Katun sutra. iya, itu sudah kisaran 500. Berarti Tapi tergantung kata gimana, Bu? mulai hilangkan ya, Bu? Ini Pak, kami masih tergantung pesanan. Nah, tapi ya alhamdulillah sudah mulai berdatangan udah mulai banyak pesanan kami. Jadi Bu, awal mulanya terinspirasi membuat batik, bisa jelaskan tuh? Ini pertama itu Ya. saya kan dari Jawa, Pak, ya. Iya. Orang nggak tahu paluta, setiap saya bilang paluta nggak tahu di mana. Nah, jadi saya inginlah apa yang menonjol dari paluta itu yang saya kemukakan. Itu akhirnya kami ketemu sekarang lagi booming batik. Saya ingin membuat batik yang khas paluta itu, Pak. Jadi supaya orang mengenal, oh paluta, di mana paluta? Oh di sini, sepertinya itu. Saya pinginnya seperti itu.
Selain itu, Kepala Desa Batang Pane 1 mengatakan dirinya akan terus mendukung program pembatikan yang ada di Desa Batang Pane 1. Sekarang aja begini Pak Beja kondisinya sekarang. Ya, sekarang Noji menurut saya bagus ya, karena membawa nama baik Paluta. Oh, Iya, Pak. Perhatian dari pemerintah gimana kira-kira? Ya, kalau dari kami dari desa ya tetap memberikan dukungan, beri support supaya terus berjalan. Karena menurut saya ini baru satu-satunya di Paluta. Iya Pak. Itulah dari Deperindak pun Pak. Oh bentar. Iya Pak. Gimana tadi? Dari Deperindak, dari Bupati, Pemda pun mendukung Pak, bagus alhamdulillah. Jadi ini sangat bermanfaat Pak ya bagi masyarakat sekitar Pak ya. Bisa. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Pulau Nias, Kodim 0213 Nias akan membuka badan jalan penghubung antar desa sepanjang 6 km di Gunung Sitoli. Pembukaan badan jalan ini merupakan program kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-110 tahun 2021 di wilayah Kodim 0213 Nias. Pelaksanaan program kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-110 tahun 2021 di wilayah Kodim 0213 Nias melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan bersinergitas dalam operasi karya bakti dan pekan bakti. Pembukaan badan jalan sepanjang 6 km tersebut dengan lebar 8 meter dan parit 12 km untuk menghubungkan antar desa yakni Desa Loloana Lolomoyo dengan Desa Gawu-Gawu Bauso, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Selain pembangunan fisik, juga telah terencana pembangunan non-fisik, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, wawasan kebangsaan, kesadaran hukum dan kesehatan seperti penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan stunting dan penyakit berbahaya lainnya seperti COVID-19 saat ini. Dandim 0213 Nias Letkol Infanteri TP Lobuan Simbolon melalui Kasdim Mayor Utu Saragi menjelaskan secara garis besar program TMMD ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, pendidikan yang merupakan pembinaan teritorial untuk pertahanan. Pembangunan pembukaan badan jalan ini nantinya yang akan dimulai pada tanggal 2 sampai 31 Maret 2021 diharapkan adanya sinergitas utama masyarakat di lokasi pembangunan. Awal tahun 2021 ini, Kodim 0213 Nias akan melaksanakan TMD ke-110 yang dilaksanakan di Kota Gunung Sitoli, yaitu di wilayah Gunung Sitoli Utara. Jadi untuk lokasi yang sekarang yang di Gunung Sitoli Utara ini, yang ini pembukaan jalan supaya masyarakat itu bisa terbantu baik di dalam perekonomian ya maupun untuk pembangunan untuk selanjutnya. Hugo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, meskipun PT Liga Indonesia baru resmi memberhentikan Liga 2 musim 2020 pada beberapa waktu lalu, skuad Ayam Kinantan PSMS Medan tetap menggelar latihan rutin di markas Stadion Kebun Bunga Medan. PT LIB secara resmi mengumumkan pada Rabu pekan lalu, gelaran kompetisi Liga 2 musim 2020 secara resmi dihentikan dengan alasan keadaan kahar atau force majeure akibat pandemi COVID-19. Meskipun sebelumnya skuad Ayam Kinantan PSMS Medan pada awal tahun sudah membubarkan tim sementara, namun beberapa punggawa PSMS Medan tetap melaksanakan latihan rutin. Latihan rutin ini bertujuan untuk meningkatkan semangat para pemain meskipun Liga 2 musim 2021 belum jelas kapan akan digelar. Selain itu, latihan ini untuk memantau permainan skuad PSMS Medan. Ansyari Lubis, pelatih PSMS Medan, juga terus memberikan support dan motivasi kepada seluruh pemain agar bisa melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Latihannya banyak di possession,
tapi kita tambahkan ada seperti kayak counter attack. Jadi begitu kita main di satu daerah, tim yang bertahan gimana caranya merebut bola. Ketika dapat rebut bola, tujuan pertama adalah ke depan dengan melakukan counter, dan pemain lain juga melakukan support. Saya kira mereka tetap dengan dengan sikap yang profesional. Artinya mereka berlatih memang tujuannya memang untuk mereka diri sendiri. Ya, jikalau nanti kompetisi udah udah tanggal dan apanya sudah ada kepastian, mereka udah nggak tinggal ini lagi gitu loh, nggak ketinggalan jauh lah. Artinya mereka udah tahu apa yang mereka lakukan. Latihan rutin yang digelar 3 kali dalam seminggu di markas PSMS Stadion Kebun Bunga Medan ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi para pemain jika liga nanti kembali dimulai. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kuliner Kota Medan memang selalu membuat lidah pecinta kuliner ketagihan. Salah satunya Pokat Kocok Bu Iya yang dikelola turun-temurun selama 3 generasi. Kuliner satu ini tetap bertahan dan makin kesohor karena tetap menjaga rasa dan cara pembuatannya pun tetap sama sejak dahulu, yaitu dikocok tanpa mesin blender. Konon warung Pokat Kocok Ibu Iyah yang berdiri sejak 1968 silam ini merupakan tempat menjual es alpukat pertama di Kota Medan. Lokasinya pun tidak berubah sejak dulu, yakni Simpang Glugur, Jalan Kolonel Yosudarso. Warung es alpukat ini bisa dibilang cukup sederhana. Semuanya dioperasikan secara manual, mulai dari proses menghaluskan alpukat sampai mesin parut es yang masih manual. Karena masih serba manual itulah, warung es alpukat ini makin ramai diserbu pecinta kuliner. Soal rasa, tak diragukan lagi, bahkan bisa membuat ketagihan. Sebagian besar pelanggan Pokat Kocok Ibu Iyah sudah lebih dari sekali menikmati alpukat itu. Alpukat yang digunakan pun merupakan buah pilihan dengan kualitas terbaik. Cara membuatnya pun cukup sederhana. Alpukat dikocok dengan alat kocok manual, kemudian dicampur santan dan gula cair. Selanjutnya diberi topping parutan es, lalu disiram dengan gula merah dan susu kental manis. Daging alpukat yang segar, serta manisnya gula aren dan susu, berpadu dengan gurihnya santan kelapa, tentu sangat memanjakan lidah para pecinta kuliner. Parutan es di atas alpukat menambah sensasi dingin yang menyegarkan. Udah sering kemarin, Kak? Udah sering. Gimana rasanya? Rasanya ini kan yang paling terkenal ya, Pokat Kocoknya. Jadi dibandingkan yang lain sih, yang ini yang paling favorit. Dan enak sih, seger gitu, walaupun pokat tapi ya enak aja. Terus seberapa sering sih sebenarnya kemarin? Seminggu paling sekali lah minimal. Tapi lebih sering bawa pulang sih daripada karena kondisi COVID kan, jarang-jarang makan sini, lebih sering bawa pulang. Saking nikmat dan lezatnya, es alpukat satu ini tak hanya terkenal di kalangan pecinta kuliner di Medan. Banyak juga pelanggan dari luar daerah, terutama para pemburu kuliner yang khusus datang untuk cita rasa es alpukat kocok ini. Awalnya usahanya dari kakek dari tahun 68. Dan kakek udah tua, dilanjuti ibu dari tahun 90 sampai sekarang ini 2021. Kita pakai bahan dasar memang pokat, nggak ada campuran air yang macam jus-jus yang lain di blender. Kita memang bisa tengok sendiri, pokat sendiri dikacok pakai gula asli, gula aren. Terus campurannya gula putih, santan, dan sama susu kental manis. Nah, kalau untuk pelanggan sendiri dari mana-mana aja, Bang? Untuk pelanggan sendiri kebanyakan dari Kota Medan. Yang dari luar Kota Medan pun ada juga, mungkin nengok di aplikasi yang hobi dengan kuliner, datang juga, bahkan dari luar kota. Sebelum masa pandemi seperti saat ini, untuk membeli pokat kocok di sini harus menggunakan nomor antrian
karena saking banyaknya pelanggan. Namun di tengah pandemi, angka penjualan sedikit menurun. Harganya pun relatif murah, yakni Rp14.000 per gelas. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.